Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone terbarunya Infinix ya. Dan ini adalah Infinix GT10 Pro untuk varian warna Mi Red Silvernya. Karena kebetulan kemarin saya udah buatin video unboxingnya dan ternyata langsung banyak ya respon positif dari kalian dan request yang masuk di kolom komentarnya untuk saya buatin video khusus. Tentunya apalagi kalau bukan video settingnya. So, di video kali ini saya bakal coba bantu ya untuk share sedikitnya ada 12 settingan yang mungkin nantinya ini akan bermanfaat buat kalian yang mau beli HP ini atau bahkan buat kalian yang baru pegang HP-nya tapi kalian nggak ngerti gimana cara settingnya supaya smartphone-nya nanti tuh bisa kalian gunain secara optimal. Karena ya sayang kan kalau kalian beli sebuah smartphone tapi kalian nggak bisa mengoptimalisasi daripada tampilan software atau penggunaan smartphone-nya itu sendiri. So, tanpa perlu berbasa-basi dan berpanjang lebar lagi guys, kita langsung aja ya masuk ke settingan yang pertama. Seperti biasa, kita setting terlebih dahulu bagian keyboardnya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat guys, untuk tampilan virtual keyboardnya nih ya, kalian bisa lihat di sini secara default itu tampilannya seperti ini. Untuk baris angkanya belum ada, dan yang paling terutama yang menurut saya paling mengganggu itu adalah fitur koreksi otomatis dan juga fitur gesture input. Yang mana kalau kalian tentunya kalau sedang membalas pesan dengan satu tangan dan nggak sengaja kepleset gini, dia bakalan ke input dan langsung terkoreksi secara otomatis. Itu bakal nyebelin banget sih, dan kalian harus ngapus lagi dan ngetik lagi. Nah, daripada kalian nanti kerja bolak-balik ya 2 kali gitu buat ngetik atau membalas sebuah pesan, mendingan kalian matiin aja. Karena menurut saya nggak semua orang bisa atau terbiasa dengan penggunaan fitur gesture input di sebuah smartphone ya dengan tampilan virtual keyboard seperti ini. Nah, bagaimana cara untuk mengoptimalkan ya atau mengoptimalisasi penggunaannya buat kalian yang mungkin terbiasanya dengan yang klasik aja atau yang standar-standar aja. Caranya gampang banget guys, kalian tinggal pergi ya atau tap di tampilan emoticon di sebelah kiri ini. Kalian tap seperti ini dan kalian geser ke bawah dan kalian lihat di bagian bawahnya ada ketulis lainnya. Kalian tap guys dan kalian lihat langsung aja masuk ke tampilan menu opsi masukan dan kalian bisa nyalakan untuk baris nomornya seperti ini. Kemudian scroll ke bawah dan kalian lihat di sini untuk koreksi otomatisnya bisa kalian matikan kayak gini. Kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian masuk ke menu lanjutan ya. Nah, setelah masuk ke dalam menu opsi lanjutan, kalian scroll lagi ke bawah guys dan kalian lihat di sini ada ketulis aktifkan pengetikan isyarat, kalian matiin aja. Setelah mati tentunya untuk tampilan virtual keyboardnya sekarang menurut saya bakalan jauh lebih nyaman saat kalian gunain baik dengan kedua tangan bahkan dengan satu tangan sekalipun. Untuk gesture inputnya tentunya ini udah mati guys, dan untuk koreksi otomatisnya jadi kalau kalian mau balas pesan dengan singkat kayak gitu ini juga udah aman banget. So, ini adalah cara bagaimana untuk kalian mengoptimalisasi tampilan virtual keyboard yang ada di Infinix GT10 Pro nya ini. Oke, sekarang kita lanjut guys untuk ke settingan yang keduanya nih. Tentunya adalah bagaimana caranya untuk merubah fungsi gestur layar utama atau laci notifikasi ya daripada si Infinix GT10 Pro nya ini. Karena secara default kalian bisa lihat ya dari tadi ketika saya swipe dari tengah ke bawah seperti ini di bagian layar utamanya, ini tuh membuka tampilan pencarian global yang menurut saya tuh nggak guna banget. Karena kalau kalian pengen intip notifikasi yang masuk, kalau kalian belum rubah gesturnya, fungsi gesturnya maksud saya seperti guys, ini tuh bakal effort banget seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lagi nyetir mobil mungkin atau motor, itu bakalan repot banget dan riskan banget smartphone kalian bakalan jatuh. Jadi lebih baik kalian ubah aja fungsinya buat membuka bilang notifikasi yang ada di sini. Caranya gimana? Ini tentunya gampang banget. Kalian tinggal cubit aja layarnya kayak gini guys, di layar home screen ya tentunya. Kemudian masuk ke bagian pengaturan di kanan bawah seperti ini, lalu masuk ke bagian gestur dan kalian lihat di opsi nomor 2 guys. Di sini ada ketulis geser ke bawah pada peluncur, kalian tap. Di sini sebenarnya ada pilihannya, ada banyak ya, tapi kalian pilih aja yang bilah notifikasi seperti ini. Setelah kalian rubah, tentunya kalian tinggal coba lagi ya, langsung aja sendiri. Kalian bisa lihat di layar utama atau home screen-nya, kalian swipe dari tengah ke bawah, dia langsung membuka atau memunculkan laci notifikasinya. Jadi nggak perlu lagi effort susah-susah kayak gini ya guys buat ngintip notifikasi pesan masuk di smartphone Infinix GT10 Pro nya ini. So, ini adalah gimana caranya untuk merubah fungsinya guys.
Nah, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang ketiganya nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur gestur layar aktif di Infinix GT 10 Pro-nya ini. Ini tuh case-nya pernah ya saya alamin gitu, tombol powernya rusak jadi ceritanya. Terus di servis, lalu rusak lagi. Jadi kalau dia mau buka ya layar kuncinya ini, dia tuh harus susah-susah buat miss call gitu ya, nyuruh orang miss call HP-nya biar HP-nya tuh layarnya nyala kayak gini. Padahal kan kalau misalkan mereka tahu ada fitur kayak gini, mereka tuh nggak perlu lagi miss call ngerepotin orang gitu ya, apalagi sampai ke counter bolak-balik benerin tombol powernya ini. So buat kamu yang mungkin nantinya nggak pengen ngarepin kejadian kayak gitu ya, karena ya kalian sering pakai tombol fisik powernya ini buat ngunci layarnya ataupun buka layarnya, kalian bisa manfaatin software yang ada ya guys ya, dengan cara seperti ini. Masuk ke menu setelan atau setting ya, di bagian bawah layar home screen-nya ini di yang gambar gear nih kayak gini, kalian tap, kemudian kalian scroll ke bagian bawah tentunya dan cari yang namanya menu opsi fitur spesial. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya, ini ketika kita tap 2 kali di bagian layar home screen-nya sebelum kita aktifin, nggak terjadi apapun ya, jadi belum aktif gitu untuk fungsinya. Tapi kalau kita udah aktifin, kita kembali ke menu setelan atau settingnya ya, kita masuk ke menu fitur spesialnya, lalu kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya tindakan dan gestur, kalian tap dan kalian pilih opsi nomor 2 yang kebacanya di sini menguntuk nyala. Kalian tap karena secara default dia nonaktif, lalu kalian nyalakan kayak gini. Setelah nyala, kalian kembali ke menu layar home screen dan kalian tinggal tap di bagian kosong di sini sebanyak 2 kali ya, seperti ini untuk mengunci layarnya. Dan kalau kalian mau intip layarnya ya, atau ada notifikasi gitu kalian mau lihat, kalian tinggal tap aja 2 kali juga layarnya kayak gini tanpa perlu lagi menggunakan tombol fisik yang ada di sini. So ini adalah bagaimana caranya kalian memanfaatkan fitur bagaimana caranya untuk menyalakan layarnya tanpa perlu menggunakan tombol fisik powernya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke settingan yang keempatnya nih guys, yaitu gimana caranya kita setting tampilan waktu ya, atau zona waktu di Infinix GT 10 Pro-nya ini. Karena nggak tahu nih, belakangan ini tuh Infinix suka ngaco gitu ya, walaupun kita udah langsung ke koneksi sama jaringan internet maupun jaringan seluler kayak gitu. Jadi dia nggak langsung otomatis update guys, jadi kita harus setting terlebih dahulu. Settingnya kayak gimana? Tentunya ini gampang banget, kalian tinggal pergi ke menu setting atau setelan kayak tadi ya, kemudian kalian tinggal scroll ke bagian bawah, cari yang namanya sistem ya guys, di bagian paling bawah ternyata kalian tap di bagian sini. Kemudian kalian lihat di sini ada ketulis tanggal dan waktu, kalian pilih opsinya dan kalian lihat di sini ada atur zona waktu otomatis. Kalian matiin dulu guys seperti ini, kemudian kalian pilih zona waktunya. Nah, kalian tinggal scroll cari yang GMT-nya tuh plus 7.0 kayak gitu ya guys, atau yang biasanya ketulisnya tuh Jakarta. Kita cari. Nah, di sini ada ya, tadi kita lewat sepertinya. Nah, di sini ada Jakarta, kita pilih yang Jakarta, kita tap. Mana guys? Nah, kita tap dan kita nyalain lagi untuk atur zona waktu otomatisnya. Jadi kalau misalkan kalian nggak nyalain, waktu smartphone-nya kalian lowbat ya, dan kalian nyalain, dia nggak langsung otomatis terupdate. Kalau misalkan kalian nggak nyalain lagi atau nyalain ulang untuk settingan atur zona waktu otomatisnya. So, sekarang kalau kita lihat jamnya tadi yang udah 12, kalau tadi ketulisnya jam 12, sekarang itu jam 18.01. Jadi ini adalah bagaimana caranya untuk mengatur zona waktu di Infinix GT 10 Pro-nya ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk di settingan yang kelimanya nih guys, yaitu gimana caranya sih misalnya kita dapetin notifikasi pesan masuk, layar HP-nya itu misalkan dalam kondisi standby kayak gini ya, dia itu otomatis nyala. Jadi kita tuh lebih aware lagi atau lebih ngeh lagi kalau kita tuh ternyata dapetin pesan masuk kayak gitu ya. Ini kondisinya kalau misalkan kalian silent HP-nya. Caranya itu gimana? Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk lagi ke menu setting atau setelan seperti ini ya guys. Nah, kayak tadi, kita ulang, masuk ke menu setelan atau setting. Kemudian kalian scroll ke bawah, cari yang namanya pusat pemberitahuan ya, seperti ini. Kalian tap dan kalian masuk ke tampilan yang layar kunci di sini. Kalian pilih aja kayak gini. Nah, setelah kalian pilih di sini ketulis ya untuk bangunkan layar untuk notifikasi. Kalian tap di bagian sini dan kalian nyalain kayak gini guys. Nah, ini tuh kalian bisa atur juga ya. Ini mau kalian atur waktunya itu otomatis atau secara manual gitu ya. Kalian atur sesuaiin jadwal, itu kalian juga bisa. Dan kalau misalkan kalian mau pilih-pilih aplikasinya juga bisa, apa aja yang mau, misalkan kalian dapetin notifikasi yang masuk layarnya ini nyala, kalian tinggal atur-atur aja di bagian sini. Nah, ini kalian bisa pilih ya. Misalkan ada aplikasi WhatsApp, ini secara otomatis sebenarnya dia bisa ya, karena ini adalah aplikasi perpesanan yang memungkinkan kalian mendapatkan notifikasi pesan yang masuk. Dan kalau misalkan ada aplikasi lain yang kalian butuhin, kalian bisa tinggal pilih aja, contohnya ya, misalkan nyalain aja kayak gini. Jadi ketika si aplikasi foto ini ngasih notifikasi, layarnya ini dalam kondisi standby, dia akan langsung nyala gitu
gitu ya, biar kita itu lebih aware lagi kalau kita ternyata dapetin notifikasi pesan yang masuk. So ini adalah caranya gimana kita bisa memanfaatkan fitur bagaimana membangunkan layarnya saat ada notifikasi yang masuk. Oke, kalau untuk di settingan yang keenamnya, ini bisa saya sebut sebuah fitur ya yang memang tersedia di smartphone Infinix GT 10 Pro-nya ini. Sebetulnya di seri Infinix yang lainnya pun ada ya guys, cuman ya mungkin karena kalian baru bermigrasi dari brand lain ke brand Infinix, jadi saya buatin aja ya, karena siapa tahu kalian itu yang nonton video ini baru tahu ada fitur yang kayak gini di Infinix GT 10 Pro-nya. Yaitu gimana caranya kita memanfaatkan fitur peringatan pencurian di Infinix GT 10 Pro-nya ini. Caranya gimana? Ini kalian gampang banget, masuk aja ke menu setelan atau setting lagi kayak tadi. Misalkan tampilannya di atas kayak gini ya settingnya. Kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya menu keamanan ya. Nah, di sini kalian tap, kemudian kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian lihat di sini ada ketulis peringatan pencurian. Kalian tap di sini. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu ya, nih kalau misalkan kalian lagi ngecas ya, biasanya itu teman-teman kan suka jahil atau mungkin ya keadaan kalian itu mobilitasnya tinggi, suka naik angkutan umum dan suka ngecas di tas gitu ya, pakai power bank gitu, smartphone yang ditinggal. Ini kalau misalkan sewaktu-waktu amit-amit dicabut gitu ya dari colokannya, dari portnya, dia bakal kasih awareness ke kita kalau misalkan HP kita tuh ada yang akses gitu. Jadi kita bakalan tahu, oh kira-kira HP kita aman apa enggak kayak gitu. Dan cara aktivasinya kalian bisa lihat ya, di sini secara default dia belum aktif. Kalian tinggal nyalain seperti ini dan kalian langsung bisa memanfaatkan fitur ini. Karena ini sebelumnya saya udah pakai ya, saya udah coba, jadi saya nggak perlu lagi untuk konfirmasi dengan kata sandi pola. Mungkin kalau saya nyalain coba untuk yang earphone dicabut, saya juga, oh ternyata nggak perlu juga. Jadi kalau misalkan kalian baru pertama kali akses, biasanya kalian harus konfirmasi dengan kata sandi pola atau sidik jari yang pernah kalian buat ya sebelumnya. Jadi buat unlock si smartphone ya, jadi gampang banget. Dan ini tuh teknisnya gimana, kita bakal coba ya. Ini tuh ada dua guys, kalian bisa lihat ini ada pengisian daya dilepaskan, yaitu kalau port charger USB Type-C dicolokin terus dicabut dia bakal bunyi. Dan juga satu lagi, kalau misalkan kalian masukin port jack audio 3,5 mm di sini ya, kalau misalkan nggak sengaja kecabut gitu, dia juga bakal kasih notifikasi. Notifikasinya kayak gimana? Ini kalian bisa dengar sendiri ya. Ini kita kunci ya layarnya dan kita coba colokin seperti ini. Sorry. Oke. Lihat dia nyolok ya, ngecas, dan ketika dicabut maka dia menimbulkan notifikasi yang kayak gini. Nah, seperti itu ya untuk fungsinya. Dan kalau kalian mau berhentiin atau keluar dari notifikasi alert kayak gini, kalian tinggal masukin lagi aja kata sandi pola yang udah kalian simpan sebelumnya. Nah, jadi ini adalah bagaimana caranya untuk kalian memanfaatkan fitur peringatan pencurian di Infinix GT 10 Pro-nya. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh, atau bisa dibilang ya lagi-lagi ini adalah sebuah fitur yang disediain Infinix, yaitu gimana caranya kita mengkustomisasi atau mengatur-atur lagi untuk fungsi atau fitur daripada ekspansi RAM virtualnya. Yang mana secara default dia itu akan aktif ya sebanyak 5 GB. Jadi akan memotong memori internal kalian sebanyak 5 GB. Tapi kalau kalian ternyata butuh ya untuk digunakan sebagai memori penyimpanan lagi, kalian bisa matiin dengan cara yang bisa kalian ikutin kayak gini. Pertama ya kayak biasa, kalian masuk lagi ke menu setting atau setelan, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, masuk ke menu fitur spesial dan cari yang namanya menu fusi mem guys. Di sini ada, kalian tap dan kalian lihat ini udah saya matiin untuk fusi memnya. Tapi kalau kalian misalkan mau aktifin lagi ya tinggal nyalain atau matiin dan kalian tinggal pilih aja, sesuaiin kalau misalkan kalian mau pakai ya dengan kebutuhan kalian, mau yang sebanyak 5 GB ataupun yang 8 GB buat maksimalnya. Kalau udah kalian tinggal tap di bagian sini, maka smartphone-nya dia akan merestart, maka langsung aktif atau tidak aktif ya. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai fitur ekspansi RAM virtual fusi memnya ini adalah caranya bagaimana mengkustomisasi kembali untuk penggunaannya. So kalau kalian misalkan mau pakai ya tinggal ikutin aja langkah-langkah yang tadi. Ya, sekarang kita lanjut buat di settingan yang ke-8-nya nih guys, atau bisa dibilang ya lagi-lagi ini adalah sebuah fitur yang disediain Infinix di Infinix GT 10 Pro-nya, yaitu gimana caranya kalian memanfaatkan fitur efek lampu LED yang ada di bagian bumper kameranya ini. Nah, ini tuh ada lampu LED-nya guys ya. Dan buat settingannya itu sebenarnya gampang banget karena secara default dia itu udah aktif guys. Cuman ya barangkali kalian nggak mau pakai fitur ini karena takut ya jadi boros baterai, ini bisa kalian matiin juga. Caranya
Caranya gimana untuk cari menunya? Kalian tinggal pergi ke menu setting atau setelan kayak gini, scroll ke bagian bawah lagi, dan kalian cari yang menu fitur spesial kayak tadi, dan kalian lihat di sini ada menunya, yaitu efek lampu latar namanya guys ya. Dan kalian lihat secara default dia udah aktif. Buat panggilan masuk, pemberitahuan, mengisi daya, mulai, dan juga game. Jadi kalau mulai itu maksudnya apa ya? Kalau kalian baru nyalain smartphone-nya dalam kondisi mati gitu ya, itu bakalan nyala di bagian belakangnya. Dan sebagai informasi aja nih guys, ternyata untuk lampu LED-nya ini masih terbatas guys nyalanya. Jadi kalau kalian mau lihat ya animasi nyalanya itu yang lama, kalian itu masih terbatas di aplikasi kayak Spotify atau YouTube musik gitu, yang hal-hal berbau benar-benar dari aplikasi musik. Karena kalau kalian play audio musik dari aplikasi YouTube, walaupun itu adalah lagu, itu nggak bakalan muncul guys. Dan itu satu-satunya aplikasi yang bisa dibilang bisa memainkan tampilan lampu LED-nya ini ya secara lama. Karena kalau dipakai buat ngecas doang, kita coba praktekin ya. Ini kita colokin, kita deketin. Nah, cuma nyala sebentar doang kayak gitu guys. Tuh, jadi nggak sepanjang kita ngecas dia nyala. Semoga ke depan dapat update ya, biar memaksimalkan fitur ini. Karena ya kalau yang suka ini bakalan menarik juga sih. Nah, ini kan nyala tuh fitur peringatan pencuriannya. So, jadi ini adalah gimana caranya kalian men-setting untuk tampilan efek lampu LED dari Infinix GT 10 Pro-nya ini. Nah, kalau buat di settingan yang ke-9-nya guys, yaitu gimana caranya sih kalian bisa tahu kalau kalian dapetin software update kayak gitu ya, yang mana memang sampai sejauh ini tuh Infinix suka jarang gitu buat kasih notifikasi kalau kita tuh dapetin update di bilah notifikasinya ini. Buat ngeceknya gimana, tentunya kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut ini guys. Kalian pergi ke menu setting atau setelan lagi kayak tadi guys. Kalau tampilannya di menu kayak gini, kalian tinggal scroll ke bagian bawah dan kalian buka yang paling bawah, yaitu menu sistem. Kalian tap dan kalian lihat di sini ada ketulis pembaruan sistem, kalian buka. Dan kalau tampilannya kayak gini, jangan langsung percaya, kalian coba pembaruan online seperti ini, tapi pastiin kalian masuk terkoneksi dengan jaringan internet ya. Dan kalau misalkan tampilan juga masih seperti ini, kalian pastiin atau make sure untuk tap satu kali di bagian periksa apakah ada update ini. Nah, kayak gini. Kalau misalkan hasilnya masih sama, berarti memang untuk softwarenya kalian udah dapetin yang paling terbaru. Nah, sekarang kita lanjut buat ke settingan yang ke-10-nya nih guys. Atau bisa dibilang ini juga adalah sebuah fitur yang menurut saya wajib banget kalian gunain. Yaitu gimana caranya kalian aktifasi fungsi daripada isi daya pintar di Infinix GT 10 Pro-nya ini. Terutama buat kamu nih, apalagi kebiasaannya nge-charge smartphone itu sambil ditinggal tidur. Aktivasinya gimana sih? Ya, kalian tinggal ikutin aja ya. Kalian buka menu setelan atau setting, kemudian kalian scroll ya ke bawah kayak gini. Dan kalian cari menu maraton daya nih, kayak gini guys. Kalian tap fungsinya ya, menunya sorry. Lalu kalian tap di bagian menu paling bawah, yaitu pengaturan baterai kayak gini. Dan kalian lihat di bagian sini, secara default sayangnya dia nggak langsung aktif ya guys. Jadi kalau kalian nggak tahu, ini pastinya kalian nggak ngerti nih gimana cara aktivasinya. Ini kalian buka, aktifkan isi daya pintarnya, dan kalian nyalain. Ini tuh fungsinya apa? Yaitu menjaga daya tahan baterai kalian. Maksudnya dari kesehatan baterainya ya, biar umurnya itu panjang guys. Jadi nggak cepet lowbat kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tinggal tidur atau kayak gimana pun, dia bakal secara cerdas buat mengisi daya baterai dari smartphone kalian ini. So, ini adalah gimana caranya kalian memanfaatkan fungsi daripada aktivasi isi daya pintar di Infinix GT 10 Pro-nya ini guys. Oke, lanjut kita ke settingan yang ke-11-nya nih guys, yaitu gimana caranya kita melakukan perekaman panggilan saat melakukan panggilan via aplikasi WhatsApp, yang memang secara default untuk aplikasi WhatsApp itu nggak menyediakan fitur untuk record panggilannya. Ini tuh udah disediain sama Infinix ya guys, jadi kalau kalian ngerasa ini berguna, kalian bisa manfaatin. Caranya gimana? Pergi ke menu setting atau setelan ya kayak biasa, kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan cari tentunya untuk menu fitur spesial lagi. Nah, ini di sini ya. Dan kalian lihat di sini ada ketulis pendorong sosial. Ini bukan didorong gitu maksudnya guys ya. Kalian buka di sini dan kalian lihat di sini itu udah banyak fungsi-fungsinya ya. Biasanya sih kalau kalian belum buka fitur ini atau settingan ini, kalian waktu buka
dia tuh langsung ada ketulis mulai gitu atau memulai ya. Kalian tinggal tap aja lah kayak gitu. Dan pastiin kalian udah install aplikasi WhatsApp-nya tentunya ya. Di situ sebenarnya banyak banget fungsinya, mulai dari kalian bisa melakukan pengubah suara saat kalian melakukan panggilan via WhatsApp, kemudian bisa memperhalus tampilan video visualnya ya, jadi bisa dipercantik lah seperti itu. Kemudian ada mode kilasan, ini tuh history kalau misalkan nggak sengaja ke delete kayak gitu untuk pesannya atau gimana, ini bisa kalian manfaatin. Dan juga ada buat stiker di bagian sini. Tapi kalau kalian cuma butuh perekam suaranya aja, kalian tinggal tap di bagian sini dan kalian tinggal nyalain. Setelah kalian nyalain, tapi kalian langsung jangan lupa buat ngaktifin perizinannya dulu ya, buat akses pengelola filenya atau memori penyimpanannya, yaitu dengan cara tap di bagian rekaman dan kalian tinggal atur di bagian sini ya seperti ini, dan kalian tinggal nyalain. Jadi dia bakalan otomatis tersimpan guys. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan panggilan WhatsApp dan kalian mau rekam, lalu kalian pengen preview seperti apa, kalian tinggal buka di menu yang ada di sini. So ini adalah gimana caranya kalau kalian pengen merekam panggilan via aplikasi WhatsApp. Dan tentunya kita ke settingan yang terakhir, yaitu yang ke-12. Apalagi kalau bukan gimana caranya sih kita mengaktifasi fitur bypass charging yang tersedia di Infinix GT 10 Pro nya ini. Ini tuh fitur yang menurut saya tuh juara banget ya, karena memang jarang banget sekarang di smartphone dengan kelas harga segini yang menawarkan fitur bypass charging. Nah, cara aktivasinya gimana? Ini kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan lagi kayak tadi, kemudian kalian scroll ke bagian bawah, lagi masuk ke menu fitur spesialnya guys, dan kalian cari fitur mode game, settingan menu mode gamenya. Kalian buka dan kalian scroll ke bagian bawah dan kalian lihat di sini ada ketulis pengisian daya bypass. Kalian buka dan kalian tinggal nyalain aja di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa menu lagi guys, kalian bisa lihat ya ambang pengisian dayanya. Jadi ini kalau misalkan kondisi baterai kalian itu bener-bener lowbat, ini tuh kemampuan fast charge 45 wattnya bakalan disesuaikan dengan pilihan yang ada di sini. Misalkan 45 watt, kalian tinggal pilih maunya yang 20%. Jadi ini tuh bakal ngisi ke daya baterai kalian itu bener-bener lambat. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang 30, tentunya ini yang sedang ya. Dan kalau kalian pilih yang 40% nya, dia akan mengisi kecepatannya tuh misalkan 45 watt dibagi 40% gitu, dia bakal masuk ke dalam daya baterainya kayak gitu guys. Jadi tinggal kalian atur-atur aja opsi yang ada di sini. Dan kalau untuk daya pengisiannya ini guys, ini adalah maksudnya kapan fitur fungsi bypass chargingnya ini aktif. Kalian bisa atur di 30% atau kalian bisa atur juga di 50%. Saya rasa kalian bisa atur di 30% ya, biar lebih enak gitu ya waktu kalian pakai fitur ini. So ini adalah gimana caranya kalian mau pakai fitur bypass charging yang ada di Infinix GT 10 Pro nya ini. Oke, jadi guys itulah tadi ya video 12 setting yang bisa saya share ke kalian dari Infinix GT 10 Pro nya ini. Sebetulnya masih ada beberapa yang bisa saya share sih guys, cuman takut durasinya kelamaan. Tapi ya paling enggak dari 12 settingan ini tuh bisa ngebantu kalian ya minimal mengoptimalkan penggunaan yang menurut saya memang sehari-harinya itu bakalan kalian temuin. Apalagi ya memang secara tampilan ya Infinix GT 10 Pro ini tuh udah nice banget, nggak ada aplikasi bloatware maupun iklan yang mengganggu di HP ini guys. Karena memang kalau misalkan kita lihat ya, ternyata untuk tampilan UI-nya dia tuh XOS-nya khusus for GT guys. Jadi bukan yang biasanya kita coba ya untuk di seri-seri yang sebelumnya. Jadi ya mungkin ini juga sebagai kelebihan yang ditawarkan dari Infinix GT 10 Pro-nya ini. So ya seperti biasa guys, sebelum saya tutup videonya, kalau kalian ngerasa suka sama videonya jangan lupa diklik tombol like-nya ya, dan di-share tentunya ya ke teman-teman kalian, barangkali teman kalian butuh informasi yang seperti ini. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video setting yang berikutnya.